Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi mengadakan peresmian cold storage dalam upaya peningkatan kinerja pengelolaan limbah medis di Kota Tebing Tinggi, di mana peningkatan kinerja pengelolaan limbah medis ini sesuai dengan amanat Permen LHK atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015. Peresmian cold storage ini juga merupakan tindak lanjut atas kerjasama yang telah dilakukan pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan PT SLDI atau PT Sumatera Deli Lestari Indah. Tampak hadir dalam peresmian tersebut PJ Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimyati SSOS MTP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Dr. Haji Muhammad Hasbi Asidiki SAG MMMSI, Direktur PT Sumatera Deli Lestari Indah Saleh Avisena, Direktur atau Kepala Rumah Sakit dan Kepala OPD Sekota Tebing Tinggi. Kegiatan peresmian cold storage diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan doa. Acara ini sebagai ladang amal bagi kami yang kami laksanakan sebagai tanggung jawab dan upaya kami dalam meningkatkan kinerja pengelolaan limbah medis, khususnya di Kota Tebing Tinggi. Kata sambutan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Tebing Tinggi, Bapak Muhammad Dimyati SSOS MTP, PT SLDI Sumatera Deli Lestari Indah, hadir bersama kita Direktur Keuangan Bapak Ruslitan, Direktur Pemasaran Bapak Umar Saleh, Pak Wali Kota yang kami hormati. Kegiatan peresmian pembangunan yang kita laksanakan hari ini adalah tindak lanjut dari telah dilakukannya kerjasama pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan PT SLDI yang tertuang dalam dokumen perjanjian pemanfaatan barang milik daerah tentang sewa bangunan gedung tempat kerja lain yang permanen milik pemerintah Kota Tebing Tinggi. Kerjasama yang dilakukan ini tentu sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pengelolaan limbah medis di Kota Tebing Tinggi, sehingga apa yang menjadi amanat Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami sampaikan juga dalam kesempatan ini, sekiranya kegiatan peresmian pembangunan dan cold storage ini dilakukan di tempat pemrosesan akhir atau TPA milik pemerintah Kota Tebing Tinggi. Namun Pak Wali melihat kondisi akses jalan menuju cold storage ini mengalami kendala karena akhir-akhir ini curah hujan yang begitu tinggi Pak, sehingga nanti dikhawatirkan akses sana terganggu. Sehingga kami memilih tempat pelaksanaan peresmian ini di Rumah Sakit Kumpulan Pane, yang mana juga sebagai rumah sakit rujukan dari pasien kes tingkat 1. Perlu kami sampaikan juga pada penilaian Adipura yang lalu Pak Wali, Rumah Sakit Kumpulan Pane ini memiliki catatan-catatan baik dari penilaian Adipura Kementerian Lingkungan Hidup. Pak Wali Kota, seluruh hadirin yang kami hormati, Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan dampak lingkungan, termasuk di dalamnya melakukan pengawasan terhadap limbah B3. Di dalamnya termasuk adalah limbah medis. Untuk itu kami sampaikan kepada kita semua dan kembali dan kami laporkan bahwa operasional pemakaian cold storage ini nantinya dilakukan setelah pemenuhan peraturan dan perizinannya dapat diselesaikan dengan semestinya. Sedikit menjelaskan kepada kita semua bahwa cold storage ini merupakan penyimpanan sementara limbah medis yang beroperasi di bawah suhu 0 derajat Celcius. Sehingga dengan sesuai dengan Permen LHK tersebut, limbah medis yang dihasilkan, yang disimpan pada suhu di atas 0 derajat Celcius itu hanya dapat disimpan selama 2 hari. Sehingga dengan adanya cold storage yang ada di Kota Tebing Tinggi ini, maka memudahkan para pasien kes di Kota Tebing Tinggi ini untuk menyimpankan limbah medisnya
bisa disimpan sampai dengan 90 hari. Storage yang ada di Kota Tebing Tinggi ini kepada Pak Wali dan seluruh hadirin merupakan satu-satunya Pak Wali yang ada di Pulau Sumatera. Ini kita ucapkan terima kasih dan tentu ini memberikan motivasi dan semangat bagi kita untuk melaksanakan peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan lingkungan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada PT SDLI yang telah mempermudah bagi Pasyankes yang ada di Kota Tebing Tinggi untuk melakukan penyimpanan limbah medisnya, dan tentu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, para kepala rumah sakit, pengelola praktek swasta dan lainnya yang telah melakukan penyimpanan dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan ini. Tentu ini bagian terpenting yang merupakan bentuk tanggung jawab dan bukti nyata bahwa Bapak Ibu taat dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kesempatan ini pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi, Dr. Haji Muhammad Hasbi Asidiki SAG MMMSI juga menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah membangun sebuah aplikasi bernama Sapa Hasbi, di mana Sapa Hasbi ini merupakan sistem administrasi pelaporan dan aduan yang humanis, aspiratif, simpel, berkelanjutan, inovatif dan edukatif, di mana berguna untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam memberikan laporan dan aduan terkait dampak lingkungan hidup. Terakhir, izin Pak Wali, pada kesempatan ini juga kami Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa untuk mempercepat pelaporan, untuk mempercepat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan laporan terkait dampak lingkungan hidup, apakah itu adanya pencemaran, kemudian adanya laporan pohon tumbang, dan mungkin rutinitas sehari-hari kami yang mungkin ada mengalami permasalahan di lapangan. Izin kami Pak Wali telah membangun satu aplikasi yang kami sebut dengan Sapa Hasbi. Sapa Hasbi ini sistem administrasi pelaporan dan aduan yang humanis, aspiratif, simple, berkelanjutan, inovatif dan edukatif. Jadi di dalam aplikasi ini ada beberapa fitur aduan yang dapat disampaikan oleh masyarakat terkait apa yang terjadi di lingkungan. Ada juga fitur pelaporan terkait kerja rutinitas Dinas Lingkungan Hidup. Kami banyak sekali mendapatkan laporan yang dari kelurahan dan kecamatan ini butuh proses yang sangat panjang. Sehingga dengan diberlakukannya ini kami dapat menjamin pelaporan Bapak Ibu dapat kami tidak lanjuti dalam waktu 1 jam. Jadi tidak lanjuti Bapak Ibu, bukan diselesaikan. Jadi tidak lanjuti dalam waktu 1 jam. Ini salah satu upaya kami Pak Wali dalam memberikan layanan dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Juga ada fitur live chat. Jadi Bapak Ibu dapat berkomunikasi langsung terhadap petugas yang berkompeten di Dinas Lingkungan Hidup. Dan tentu live chat ini berlakunya pada jam kerja. Jadi Bapak Ibu dapat mendownload melalui aplikasi Play Store dan tentu dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik. Inilah beberapa hal yang kami sampaikan Pak Wali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semuanya untuk bertujuan untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Dan kami Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen terus melakukan perbaikan dalam layanan terhadap apa yang menjadi tugas dan pokok fungsi kami Dinas Hidup. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan oleh pimpinan ataupun Direktur Pemasaran PT SDLI dan Kadis LH tadi, bahwa pengelolaan limbah medis melalui cold storage ini merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan. Jadi oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kami mengimbau dan mengajak kepada seluruh Pasyankes dari semua tingkatan untuk bisa memanfaatkan cold storage ini dalam rangka pengelolaan limbah medisnya. Pengelolaan limbah medis ini sempat menjadi isu sentral karena banyaknya daerah-daerah yang belum melaksanakan pengelolaan limbah medis secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian dilanjutkan penyerahan limbah medis secara simbolis kepada PT SLDI, penyerahan plakat dan diakhiri dengan berfoto bersama.